Bertemu lagi di channel Dapur Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Devita bikin roti. Hari ini saya jadi kameramen, ibu saya jadi modelnya. Halo ibu, apa kabar? Baik, selamat pagi teman-teman sahabat YouTube ya. Ya, halo sahabat YouTube. Ya, ini sudah tidak asing ya ibu saya. Dia selalu jadi foto modelnya Devita. Modelnya Devita, karena kalau misalnya saya mau bayar model itu mahal sekali. Kalau ibu saya nggak usah bayar. Nah, ibu saya lagi bikin roti sosis. Nah, ini dia tutorial. Ini roti sosis ya bu ya, ibu bikin. Ini diolesin atasnya pakai saus. Iya, saus saja. Ada campurannya bu? Tidak ada ya? Saus tomat tidak ada, saus original ya. Saus tomat saja. Tidak ada campuran. Tidak ada campurannya. Ini ada yang bertanya, Kak, saya kok bikin roti pizza, roti sosis, kok toppingnya waktu dikemas lengket. Devita bikin ini roti sosis pizza tidak ada yang lengket. Jadi tutorialnya seperti ini. Jadi kita oles dulu pakai saus tomat. Bisa saus bolognese juga bisa, terserah. Tergantung selera ya teman-teman. Tapi kalau kita jualan kan kita pasti memilih bahan yang tidak terlalu mahal seperti itu, supaya kita tidak mengalami banyak kerugian. Karena kalau kita berjualan kita cari untung ya sayang ya. Nah terus apalagi nih bu, dikasih topping saus lagi ya. Topping saus lagi, berarti bentuk-bentuk ya. Ya terserah bentuk maunya apa. Iya tergantung. Mau lurus mau miring-miring juga tergantung selera. Bulat-bulat boleh. Boleh. Coba dilihat ya, ini sausnya banyak. Dan waktu dikemas rotinya tidak lengket Sama sekali. Sama sekali. Ada yang bikin, Kak, saya sudah mengikuti resepnya Dapur Devita, tapi kok waktu saya menoping rotinya ini setelah siap mau dipanggang, rotinya matang, pizzanya matang, roti sosisnya matang, kok lengket waktu dikemas. Mungkin waktu dipanggang tidak terlalu kena api atas bu ya, jadi tidak terlalu kering. Ya bisa jadi seperti itu. Nah setelah diberi topping saus tomat, ini diberi lagi topping mayones. Oke. Bentuknya juga boleh silang-silang ya teman-teman ya, silang-silang. Iya biar cantik. Ya. Supaya gampang. Nah begini saja. Gampang kok caranya seperti ini. Nah ini ada daun parsley kering, ini yang sering saya gunakan ya saya. Ini ada kok ya mereknya kupu-kupu, oregano. Ini lain tempatnya, cuma sama ya sayang ya. Bisa pakai daun oregano juga bisa, daun parsley kering juga bisa, seperti itu. Dan ini gampang kok dicari toppingnya ini ya. Ini sedikit aja nanti kita beri di atasnya, supaya nanti lebih cantik. Nah ini lagi proses pemberian topping saus mayones. Nah cantik ya. Ya sekarang tinggal taburin keju di atasnya. Nah ini kita kasih keju. Penasaran keju yang sering saya gunakan ini yang mereknya saya ya. Jadi walaupun Devita tidak membagikan resep roti-rotian, saya selalu memberikan tips memilih bahan-bahan kue roti yang mana yang bagus digunakan untuk topping-toppingan. Ini dia yang saya pakai, mereknya Top Cheese. Top Cheese ini teksturnya lembut bu ya, kejunya tidak keras, sangat lembut sekali, dan warnanya lebih bersih, lebih putih. Coba dilihat. Nah ini kita langsung saja ya teman-teman di atasnya. Biar sekali kita kerjanya menghemat waktu ya. Menghemat waktu. Oke. Aduh cantik sekali, seperti yang buat cantik. Sekarang ditaburin daun parsley kering. Nah sedikit-sedikit saja. Sedikit saja. Nah seperti ini ya. Sedikit saja sayang. Oke. Seperti ini pemberian topping tutorial bikin roti sosis. Nah sudah selesai. Ini langsung kita istirahatkan dulu bu ya, sekitar 20 menit ya. Nah langsung ditaruh di lemari pengembang. Nah ini dia lemari pengembangnya Devita yang sering saya gunakan. Mereknya Getra, bisa pakai merek apa saja, yang penting lemari pengembang proofing. Nah ini rotinya yang sudah dibikin ibu saya ya. Ada donat, ada roti boy, tapi roti boynya belum dikasih topping karena masih proses pengembangan. Ada roti abon dan juga ada pizza.
Ini ada pizza juga di bawah, ada roti kacang hijau belum diberi topping. Oke. belum mengembang. Jadi kita biarkan dulu mengembang kurang dari 20 menit. Setelah itu yang sudah mengembang dipanggang. Nah, kembali lagi ini sebentar Bu, saya kasih lihat. Jadi ini yang saya gunakan kejunya, mereknya Top Cheese. Ini rasanya enak, kejunya lembut, bersih, dan rasanya lebih rasa susu ya. Jadi teman-teman kalau mau cari mau cari keju yang rasanya enak ya, lebih terasa susunya lembut, tidak keras, dan waktu kita beri topping untuk rotinya setelah dipanggang hasilnya betul-betul cantik. Yang ini mereknya yang saya gunakan. Oh, gimana rasanya Bu kejunya? Terasa susunya ya, lembut ya? Terasa susunya, kejunya lembut, gurih. Woi, gurih, mantap. Nah, ini ada lagi bahan-bahan perkue-kuenya Devita. Ini ada ragi. Ini sebentar lagi saya akan jelaskan ya. Saya mau bikin video, makanya saya beli kemarin raginya ini banyak. Ini ada ragi Fren yang sekarang saya gunakan. Saya beralih ke Fren karena Fren ini bagus sekali digunakan untuk adonan roti-rotian. Kenapa? Karena waktu proses pengadonan, adonan yang saya adon di mesin dapat mengestabilkan adonan roti supaya tidak cepat terlalu mengembang. Ini ada ragi 2 in 1 juga, tapi ragi 2 in 1 ini sering saya gunakan hanya untuk khusus bikin roti yang dipanggang. Untuk donat saya tidak gunakan, untuk bapo saya tidak gunakan. Karena ragi 2 in 1 ini ada bread improvernya. Bread improver ini beda sayangnya sama pelembut. Kalau bread improver lebih memberikan volume roti supaya nanti hasil rotinya ini lebih mengembang 2 kali lipat. Karena bread improver ini memberikan ragi supaya nanti raginya ini raginya ini ketika kita gunakan untuk bikin adonan roti-rotian memberikan nutrisi ragi supaya nanti adonannya ini lebih bervolume seperti itu waktu di proofing. Ini ada campuran bread improvernya. Ini ragi tapi ada campuran bread improvernya. Kalau ragi yang mereknya Friend ini tidak ada campuran bread improvernya atau pelembut rotinya. Jadi kalau misalnya kalian gunakan ragi Friend ini harus memakai pelembut roti atau bread improver. Kalau Vernivan ini 2 in 1, kenapa di sini tertulis 2 in 1 mereknya Vernivan? Karena ada bread improvernya pelembut roti. Jadi sekaligus ragi dan pelembut roti ini sudah dimix. Jadi kalau kalian gunakan ragi 2 in 1 ini yang mereknya Vernivan, tidak perlu lagi pakai bread improver atau pelembut roti, sudah ada pelembutnya. Ini sama Friend juga. Jadi ada 2 macam ragi. Ragi yang satu tidak ada pelembut rotinya. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini harus masih menggunakan pelembut roti atau bread improver. 2 in 1 sudah ada campuran bread improvernya atau pelembut rotinya. Ini ada lagi ya sayangnya. Jadi ini saya jawab pertanyaan dari subscriber Devita yang ragi yang Friend ini ya. Ada yang mereka kalau misalnya menggunakan ragi Friend ini apakah masih menggunakan pelembut roti? Jelas ini tidak ada campuran bread improvernya atau pelembut rotinya. Harus kita mix lagi sama pelembut roti. Oke, ini sudah saya jawab pertanyaannya. Ini ada lagi merek-merek susu evaporasi. Sebentar, saya kasih lihat. Jadi Devita ini kan berjualan roti. Jadi saya harus beli banyak bahan-bahan roti seperti ini supaya saya tidak kehabisan. Ini ada susu evaporasi. Ini bukan susu kental manis, hanya saja kemasannya hampir sama susu kental manis. Ya, ini yang mereknya dari Kam, bisa dilihat susu lemak nabati evaporasi. Ini juga Carnation. Sama kemasannya susu kental manis, hanya saja ini susu evaporasi. Yang ini juga yang mereknya VM, ini susu evaporasi. Yang ini juga susu evaporasi ya. Terus yang ini susu biasa, hanya susu cair. Tapi susu cair ini kalau untuk kita gunakan sebagai pengoles roti ini kurang bagus. Yang bagus yang ini nih, susu evaporasi. Apa sih fungsinya susu evaporasi ini? Susu evaporasi ini fungsinya sebagai pengoles roti sebelum dipanggang supaya nanti hasil rotinya ini cantik warnanya.
dan tidak gosong. Kalau kalian menggunakan susu yang ini juga bisa sebagai pengoles roti, tapi nanti hasil rotinya tidak mengkilat, tidak lembut, bisa kering. Ini kelemahannya susu yang biasa, susu cair. Tapi kalau kalian menggunakan susu evaporasi, jadi nanti hasil rotinya ketika sudah matang ya, hasilnya mengkilat cantik, matangnya merata dan warnanya betul-betul mengkilat. Ya, ini yang saya gunakan untuk pengoles roti ya. Bisa pakai merek apa saja yang asalkan susu evaporasi. Ini ada kok dijual di pasar, ada dijual sekarang. Di supermarket juga ada, cuma jarang sekali sih yang menjual. Kalau ada supermarket yang menjual, ya mungkin ada ya. Terus yang sering ada dijual susu evaporasi ini di toko khusus bahan kue dan roti yang dijual. Jadi kalian bisa cari susu evaporasi ini. Dari Devita sarannya ya, kalau mau rotinya cantik, warnanya mengkilat, ketika sudah matang tidak kering, harus pakai susu evaporasi. Susu evaporasi ini selain fungsinya sebagai pengoles roti, bisa juga untuk campuran bikin adonan roti-rotian. Karena roti yang saya jual bukan roti di atas premium seperti itu, saya menggunakan susu biasa aja ini supaya lebih menghemat. Tapi kalau untuk pengolesnya saya gunakan ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau untuk campuran adonan roti-rotian juga ini bisa. Nanti rasa rotinya lebih enak pastinya. Ya, tergantung selera, mau dipakai susu evaporasi sebagai campuran adonan roti-rotian bisa. Dan bisa untuk segala jenis campuran bahan makanan dan minuman. Ini ada contoh-contohnya ya. Ini bisa untuk campuran kopi ya. Teman-teman yang tidak suka susunya rasanya manis, bisa pakai susu evaporasi. Karena susu evaporasi ini rendah lemak. Rendah lemak berarti tidak ada gulanya seperti itu. Dan ini aman digunakan. Ini bisa untuk campuran es campur, soto. Terus ini ada lagi gambar-gambarnya. Kita bikin makanan dan minuman. Ada soto Betawi, ada cake, ada puding, ada Thai tea. Ini bisa digunakan. Jadi fungsinya susu evaporasi ini banyak manfaatnya jika kita gunakan. Bisa untuk pengganti santan. Ada yang tidak mau pakai santan karena takut penyakit kolesterol. Ada yang penyakit gula seperti itu, bisa pakai susu evaporasi karena susu evaporasi ini rendah lemak, tidak ada campuran gulanya. Makanya ketika kita gunakan untuk sebagai pengoles roti, betul-betul hasil rotinya ini mengkilat, tidak gosong, warnanya cantik seperti itu karena tidak ada campuran gulanya. Coba saja pakai susu kental manis ya. Kalian oleskan roti atau mau pakai kuning telur, nanti rotinya belum matang warnanya sudah coklat, dan kadang rotinya ini bisa gosong dan jika sudah coklat sekali, kadang nanti rotinya ini tengahnya tidak matang dan akhirnya rotinya karena tidak matang, rotinya lembab dan cepat berjamur. Jadi Devita sarankan kalian bisa pakai susu evaporasi yang ini. Banyak manfaatnya, banyak kegunaannya, bisa untuk segala jenis macam minuman, makanan, seperti itu, perkue-kuean, perpuding-pudingan ya. Untuk diet juga bisa karena rendah lemak. Ya, selamat mencoba. Semoga video yang saya tayangkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.